Oke, selamat datang lagi teman-teman di materi Scratch lainnya. Ya, kembali lagi bersama saya TB dan sekarang kita sudah masuk ke kontrol teman-teman. Oke teman-teman, kita kan udah lewatin motion, looks, sounds, event, lalu kita ke kontrol. Nah, kontrol ini ya teman-teman ya, itu juga oke sebelum preview dulu ya sebenarnya. Sebenarnya menurut saya ada beberapa, ini semua komponennya memang penting ya, dari motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variable, dan my blocks. Tapi yang penting ya, yang penting menurut saya itu adalah dari motion sampai control. Dan kali ini kita akan mempelajari kontrol ya teman-teman ya. Oke, kontrol ini apa teman-teman? Kontrol ini dia jatuhnya sebagai untuk ya tugasnya untuk mengontrol ya jatuhnya sesuai namanya. Dia bisa jadi kontrol ini dia bisa membuat karakter misalkan mungkin berjalan 10 kali gitu atau bisa untuk membuat karakter menunggu dulu sementara baru jalan gitu. Nah, itu guna dari kontrol. Oke, teman-teman. Pertama kita uh, masuk yang pertama dulu ya, yaitu wait nih, teman-teman. Wait ini apa? Wait ini teman-teman itu buat menunggu. Ya, sesuai namanya wait. Jadi tugas dari wait ini ya, di kontrol ini ya, di variable control, dia itu sebenarnya itu untuk membuat karakternya ini misalkan ya, misalkan kita ambil dari movements dulu ya, dari motion ya. Misalnya kita ya ini nih ada nih udah ada move 10 steps. Oke. Move 10 steps 3 kali. Lalu kita wait. Lalu kita bikin karakternya ini glide ke misalkan ke tengah-tengah ya teman-teman ya. Begini teman-teman. Nah, gini teman-teman. Jadi tugas wait ini ya, dia tuh sebagai delay. Kita bisa setel delaynya mau berapa detik gitu ya. Bisa 1 detik sampai ya terserah pokoknya berapa detik itu terserah kalian. Sebagai contoh gini teman-teman. Kita buat nih ya karakter kita gerak nih 10 steps. Tunggu 3 detik dan dia akan bergerak begitu teman-teman. Nah, kalian juga sadar kenapa ini nggak bisa gerak kak gitu, kenapa stepsnya nggak gerak. Nah, kalian bisa pakai wait juga biar dia tuh bisa bergerak ini move-nya ini ya, kayak begini teman-teman. Nah seperti ini. Sekarang kita coba nih misalkan. Oke, nah kalian kan notice ya ini karakter ini dia bergerak gitu ya. Setiap 1 detik gitu dia akan bergerak 10 step ke kanan. Lalu setelah 3 kali dia berjalan ya, dia akan menunggu 3 detik untuk glide ke tengah. Contohnya kita bikin jangan 10, kita bikin 20 mungkin biar lebih ketahuan ya teman-teman ya. 20 step seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba. 3 detik glide ke tengah. Nah, itu dia salah satu fungsi dari wait teman-teman, yaitu sebagai delay. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, setelah wait itu ada yang namanya repeat. Oke, tadi mungkin teman-teman sadar ya kalau misalkan apa tuh namanya, saya harus naruh 3 kali move gitu ya, move steps ini biar bikin karakternya ini bisa jalan gitu ya, 3 kali. Nah, ini ada yang namanya repeat teman-teman. Dia itu jatuhnya itu sebagai untuk mengulang kembali. Kalau wait itu dia tuh menunggu, repeat itu mengulang. Jadi begini, kita coba contohin repeat 5 kali untuk move 20 steps. Baru akan nge-glide ke tengah. Kita coba ya teman-teman ya. Lupa tambahin wait dulu. Nah, ini kita tambahin wait dulu. Misalkan 5 seconds. Nah, kita coba nih ya teman-teman ya. Nah, mungkin gak kelihatan ya teman-teman ya, tapi ini tadi dia berjalan itu
20 steps 5 kali, tapi dengan cepet ya, jadinya dia cepet jalannya ya. Mungkin kalau kita tambahin ini, wait 1 second, mungkin akan menjadi lebih ini ya. Coba kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nunggu 5 detik, lalu nanti karakternya ini akan berjalan ke tengah. Nah, seperti itu. Jadi repeat ini ya teman-teman ya, yang tadi saya ulangin kembali, repeat ini memang tadi yang ngebuat karakternya itu bergerak 5 kali sesuai ya. Kalau misalkan kita ubah nih ya menjadi 10, itu bisa juga kayak begini teman-teman, contohnya. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tugas utama dari repeat teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjut. Lanjut, ini ada yang namanya forever. Control forever ini dia tuh jatuhnya sebagai pengulangan ya, jatuhnya dia tuh sama kayak repeat. Jatuhnya repeat. Tapi ini nggak berhenti-berhenti gitu, teman-teman. Mari kita coba ya. Misalkan kita tambahin move nih. Kayak gini ya. Lalu kita tambahin if on edge bounce, biar nanti mantul. Kalau kita coba ini ya teman-teman ya, kita pencet spasi ya. Forever ini tugasnya seperti ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya tadi ya, dia tuh jatuhnya kayak ya untuk dia tuh sama kayak repeat. Ya tadi ya. Tapi itu dia selamanya forever gitu ya. Nah, sama kayak gini nih teman-teman. Kita change size by 10 misalkan. Kita setel dulu ke 10 nih ya teman-teman. Ukuran kucing kita nih. Kecil banget kucing kita nih. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita pakai forever terus di change size by 10, wah, kucing kita akan nambah gede gitu teman-teman. Jadi teman-teman, tugas dari forever tuh itu pokoknya. Dia tuh jatuhnya sebagai pertama untuk meripit ya jatuhnya ya, tapi selamanya. Oke. Lalu lanjut, di sini ada if then. Nah, if then itu gimana teman-teman? If then ini nih dia spesial karena kalau kalian notice ya di sini teman-teman ya, saya zoom sedikit. Dia tuh ada variabel, dia tuh memerlukan variabel kayak begini. Ya. Kalau yang lain mungkin space kan kita tinggal mencet itu nanti akan muncul opsinya. Untuk ini kita milih sendiri. Kita harus naruh sendiri gitu jatuhnya ya. Misalkan kalau misalkan karakter kucing kita, nah kayak gini ya misalkan ya, kena warna apa nih namanya, warna hijau. Coba kita bikin karakter kita hilang gitu ya, misalkan hide gitu ya. Nah, kita hide. Oke. Begini teman-teman. Kelihatan kan? Nah. Sip. Lalu kita tambahin lagi mungkin if ya. If kalau misalkan karakter kita kena apa tuh namanya? Kena warna angkasa, dia show. Dia nggak bakal hilang kalau misalkan ini berarti jatuhnya. Jadi begini teman-teman. Oke, jadi kalau kita mulai nih ya. Kalau kita pindahin ya kucing kita di atas nih ya, itu nggak bakal kena apa. Tapi kalau kita pindahin ke bawah mungkin ya. Nah, kucingnya bakal hilang gitu ya. Nah, tapi kalau kucingnya tadi ya apa sih sebutannya, kena warna biru, dia bakal muncul gitu teman-teman. Nah, itu tugas dari if ya teman-teman. Dari if. Nah, lalu setelah if itu ada if then dan else. Nah, ini opsional lagi ya teman-teman ya. Kita tambahin misalnya if
kena warna hijau, dia harus hide. Else kalau enggak ya dia bakal kita tambahin show. Jadi gini logikanya teman-teman. If ya, kalau misalkan karakter kita nih kucing ini kena warna hijau ini, dia bakal menghilang. Else, tapi kalau misalkan dia enggak nih ya, kalau enggak dia nggak kena warna hijau, dia ya udah show gitu, dia biasa-biasa aja gitu, nunjukin dirinya sendiri. Nah, sekarang kita coba tweaking sedikit ya, kita coba edit sedikit. Kita mencet misalkan W ya, mana W, dia tuh Y-nya itu change Y by 10. Lalu kalau misalkan dia mencet S ya, ke bawah nih ya, change Y-nya itu min 10. Nah, begini teman-teman. Sip. Oke, kita coba ya. Ini kita dulu. Kita ganti dulu ke when. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Sorry maaf, forever, kita lupa tambahin forever teman-teman. Nah, gini maksudnya. Tuh teman-teman lihat kan? Jadi karakter kita nih, kucing kita ini, kalau misalkan dia ketemu warna biru, dia nggak kenapa-napa, dia masih tetap kelihatan. Tapi kalau misalkan ketemu warna hijau, dia akan menghilang gitu teman-teman. Kenapa? Karena logikanya gini, kalau if ya kena warna hijau tadi ya, seperti biasa, then hide, dia akan hide gitu, dia akan ngumpet. Else, tapi kalau misalkan dia nggak kena warna hijau, dia akan show, dia akan menunjukkan dirinya dia sendiri gitu, seperti ini teman-teman. Nah, itu tujuan dari if else ya. Kita tadi udah sampai mana? Dari wait pertama, yaitu untuk menunggu. Lalu ada repeat, yaitu untuk mengulang berapa kali. Forever, yaitu untuk mengulang dan itu selamanya jatuhnya ya, itu akan terus berjalan. Lalu ada if, yaitu untuk kondisional ya, kondisi. Jadi misalkan tadi ya, seperti yang barusan kita coba, kalau kena warna hijau dia akan menghilang. Lalu ada if then else, yaitu pengkondisian yang apa ya namanya, ada yang lebih lanjut gitu loh maksudnya gitu. Lalu teman-teman, di sini ada wait until. Nah, wait until ini tugasnya sama kayak wait teman-teman ya, tapi bedanya itu dia perlu pakai ya sensing gitu ya, dan operators gitu. Artinya dia tuh menunggu sampai dia tuh bakal menunggu ya. Kalau misalkan wait yang di sini tuh dia tuh menunggu berapa detik. Wait yang kontrol ini, wait until itu, dia tuh tergantung gitu. Mungkin antara kena warna kena warna biru, atau mungkin teman-teman mencet tombol ini itu segala macam itu itu tergantung gitu bagaimana ininya ya teman-teman ya. Ini untuk wait until. Lalu ada repeat until, sama aja ya, hampir sama kayak wait until, dan itu jadi kayak repeat ya, mengulang kembali sampai misalkan ya tadi gitu loh, kondisi misalkan touching color atau misalkan teman-teman mencet tombol apa gitu, itu opsional, itu kondisional banget itu teman-teman. Lalu ada stop all ya. Nah, di sini stop ini dia tuh untuk ngeberhentiin misalkan semuanya nih, apa tuh namanya, scriptnya ini. Misalkan scriptnya kita jalan ya begini, stop all itu untuk memberhentikan ya, begitu teman-teman. Ini untuk stop all. Atau begini nih contohnya, misalkan kita kalau mencet tombol
kita pencet tombol Q nih teman-teman ya. Kita pencet tombol Q. Itu akan berhenti gamenya. Jadi begini, kita coba ya. Nah, yang teman-teman lihat mungkin ini biasa aja gitu. Ini berfungsi secara normal. Tapi kalau aku mencet Q nih teman-teman ya, gamenya akan berhenti. Nah, itu tujuan dari stop all gitu ya. Tapi ini bisa juga ke script ini, bisa nggak cuma berlaku untuk sprite ini bisa maksudnya ini bisa untuk bisa khusus gitu ya untuk script ini atau untuk sprite lain gitu loh yang atau script lain yang di sprite ini gitu loh. Jadi ini banyak banget ininya apa sih sebutannya? Banyak banget yang bisa dilakukan gitu oleh teman-teman gitu loh. Nah, terus di sini ada 3 nih. When I start as a clone dan create clone of myself. Lalu terakhir delete this clone. Tujuannya apa teman-teman ya? Tujuannya itu ya create clone of myself itu ngebuat clone. Jadi misalnya gini. Ini kucing kita satu nih kucingnya. Terus kita pencet create clone of myself. Dia akan menjadi 2. Wah, kayak apa? Kayak sulap gitu ya. Kita tambahin lagi. Ada lagi. Loh, kok bisa? Tambahin lagi. Ada lagi. Jadi ini tujuan ini 3 ini untuk membuat clone jatuhnya. Untuk membuat kucing kita nih ya, karakter kita, sprite kita tuh menjadi banyak gitu ya. Ini sekarang ada 4 nih teman-teman kucing kita kan. Nah, itu tujuan dari clone teman-teman. Oke, itu untuk kontrol ya teman-teman ya. Kita udah one step further nih untuk sampai kelarin code-code ini ya teman-teman ya. Oke, sampai situ materi untuk yang kontrol. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye-bye.